Kita akan bahas tentang keinginan memiliki ya. Keinginan dan kebahagiaan akan senantiasa seiring dan sejalan. Di mana tergapainya keinginan, di situ ada kebahagiaan. Betul nggak? Saudara punya keinginan apa? Jannah. Ya alhamdulillah kalau keinginan jannah. Kalau seandainya orang di luar sana keinginannya apa? Dunia. Orang kalau nggak menginginkan akhirat, nggak menginginkan jannah, pasti menginginkan dunia. Yang membuat seseorang bahagia, yang membuat seseorang senang, yang membuat seseorang tentram, itu ketika dia memiliki harta, dia memiliki tahta, dia memiliki wanita atau laki-laki. Ketika saudara memiliki hal ini, karena keinginannya ini, maka saudara akan bahagia ketika mendapatkannya. Tergapainya satu keinginan akan tumbuh keinginan-keinginan yang lain. Dan setiap tergapainya keinginan, pasti akan tumbuh keinginan-keinginan yang lain. Itulah dunia. Yang ketika saudara kejar, bukan semakin saudara dapatkan, tapi akan saudara makin jauh. Saudara semakin minum, semakin merasa haus. Itu seperti minum apa? Air laut. Seperti haus di tengah lautan. Saudara semakin minum, semakin merasa haus. Itulah dunia. Yang kalau saudara kejar terus, saudara minum terus, itu tidak mengobati rasa cukup. Tidak akan mengobati rasa puas. Tidak akan mengobati rasa senang. Itu hanya kesenangan yang sementara sebenarnya. Ketika saudara menginginkan dan mengingini dunia dan perhiasannya. Kalau seandainya dunia itu tolak ukur kebahagiaan, harta benda, tahta wanita, semua adalah tolak ukur kebahagiaan. Harusnya orang yang kaya hari ini itu sudah cukup, nggak usah pusing-pusing. Kenapa? Sudah bahagia. Siapa yang hari ini masih miskin? Masih banyak kan? Kalau kita miskin harta, iya miskin harta. Coba kita belajar pada orang yang banyak harta. Hidupnya senang apa tidak? Bahagia atau tidak? Coba bayangin saja. Orang kaya makan enak di restoran itu hal biasa. Makan pizza sudah hal biasa. Karena mudah buat dia membelinya. Naik mobil mewah biasa karena dia memiliki. Rumah mewah biasa, bahkan yang menikmati pembantunya. Jalan-jalan, traveling ke luar negeri juga biasa, begitu balik tinggal capeknya. Coba apa yang membuat mereka bahagia? Ada enggak? Ada ketika dia mendapatkan di saat itunya. Tapi begitu udah selesai. Wah, nanti saya punya duit 100 juta, saya akan senang, saya akan begini. Begitu saudara mendapatkan 100 juta, awalnya senang, tapi besok, lusa, ke depan akhirnya bingung. Ini duitnya taruh mana ya? Nanti saya taruh di sini nanti hilang. Wah, nanti gimana taruh di bank? Nih banyak yang dilikuidasi. Wah, bingung saudara, stres mikirin uang bagaimana menjaganya. Betul nggak kira-kira? Jadi dunia itu adalah kesenangan yang sementara. Tapi ketika saudara menjadikan akhirat sebagai tujuannya, jannah itu sebagai impian, harapan, cita-cita saudara, maka kesadaran bahwasanya dunia ini adalah ujian, itu seharusnya masuk ke dalam diri saudara. Di mana kemelaratan, kesengsaraan, penderitaan, dan sebagainya, itu adalah bagian dari ujian. Bahkan di dalam sebuah ayat diterangkan, jangan kamu mengira akan masuk surga sebelum datang kepadamu ujian yang datang pada orang-orang dahulu diuji. Mereka ditimpa kemelaratan, kesengsaraan, penderitaan. Kan seperti itu.
Jadi jangan mengira saudara akan masuk jannah sebelum datang kemelaratan, kesengsaraan, penderitaan. Nah, terus saya mau nanya, di sini bahagianya di mana? Kalau seandainya tujuan hidup kita jannah, sementara ujian, kemelaratan, kesengsaraan, dan penderitaan itu datang, terus di mana kebahagiaan kita sebagai seorang muslim? Tahu nggak di mana? Di mana letaknya kebahagiaan itu? Ini bicara tentang manisnya keimanan tuh di sini. Orang manisnya keimanan tuh kalau saudara bertakwa langsung dapat rezeki banyak melimpah, seakan-akan itu manisnya iman. Saya cerita dikit tentang saya. Banjir, rumah saya pada bocor. Bukan rumah saya, kontrakan saya. Pada bocor banyak banget. Terus dari bawah juga keluar memancar mata air dadakan. Terus dari pohon jatuh ranting, nyampe jebolin atap. Saya berpikir, saya malah seneng. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Berapa banyak orang yang gak sabar ditimpa musibah. Saya di sini merasa seneng. Karena apa? Ditimpa kayak gitu saya masih bisa sabar, saya masih bisa ikhlas. Begitu saya mengalami hal kemelaratan, mungkin kesengsaraan, penderitaan, saya bisa melaluinya dengan tidak berkeluh kesah sama Allah, nggak berkeluh kesah pada manusia. Saya bisa menjaga diri untuk tidak rusak akhlaknya, nggak menyalahkan hujan, nggak menyalahkan pohon, nggak menyalahkan air. Di situ saya merasa, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah berikan hidayah pada saya, sehingga saya melalui ujian itu tanpa menjadi rusak akhlaknya. Di situ saya merasa manisnya keimanan. Ternyata kebahagiaan nggak harus saat saudara banyak harta, nggak harus banyak harta benda sebagainya. Karena di saat itu juga, mungkin saudara, kalau bilang nggak punya duit, kira-kira ada nggak 100.000 di kantong? Ada? Lebih katanya ya. Contoh aja lah, daripada ini saya buka dompet aja nih. Kita hitung lah. Nih, duitku nih. Ini segini. Walaupun tongpes, ini enggak ketong kepes bener-bener, karena ada 12.000. Saya senang, saya bahagia, karena apa? Dengan keadaanku seperti itu, saya nggak merasa kekurangan, saya nggak merasa ini itu, nggak bingung, besok gimana, besok bagaimana. Insya Allah. Mungkin saudara ngeliat saya banyak duit kali ya. Iya, gaji saya tuh gede, lumayan. Ya, 300.000 sebulan. Itu juga habis juga. Jadi bicara tentang manisnya iman itu bicara tentang apa? Saudara ditimpa kemelaratan, ditimpa kesengsaraan, ditimpa penderitaan, saudara masih mampu melewati ujian tersebut tanpa mengurangi akhlak saudara. Itu bicara tentang manisnya keimanan. Di situ kebahagiaan akan muncul, membanggakan diri dalam arti, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau berikan saya hidayah sehingga keadaanku yang sesulit ini, seberat ini pun saya merasa ringan, saya merasa ikhlas karena saya yakin balasannya adalah jannah. Saudara pernah dengar kisah Abu Khilafah yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, nggak bisa melihat, pendengarannya kurang, hanya satu anaknya yang dia miliki, yang setiap hari mewudukan dia, ngasih makan dia, tiba-tiba pergi nggak pulang-pulang, ternyata dimakan binatang buas. Dia masih memuji Allah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau anugerahkan pada saya nikmat yang tidak diberikan kepada orang-orang lain. Di saat sengsaraku, penderitaanku, sengsara, semua dalam keadaan seburuk-buruk itu, dia masih bisa memuji Allah. Coba hari ini, berapa banyak orang yang gak memiliki harta saja, berapa banyak orang yang gak mendapatkan kekuasaan aja hari ini, pada stres, pada masuk ke rumah sakit jiwa. Banyak gak? Banyak. Bersyukur gak kira-kira?
Jadi ketika saudara menginginkan jannah, menginginkan akhirat, ujiannya adalah meninggalkan rasa kepemilikan akan dunia ini. Itu adalah ujiannya. Bagaimana saudara jika meninggalkan dunia ini sementara cinta dunianya saudara masih begitu dalam. Sementara saudara mati, melayang, cintaan terhadap dunia masih besar. Rasa memiliki terhadap dunia masih besar. Kira-kira apa yang akan saudara hadapi nanti di yaumul akhir? Hisabnya seperti apa? Jadi tentang manisnya keimanan itu bicara tentang ketika seseorang mampu melewati ujian demi ujian, keadaan-keadaan yang buruk sekalipun, tapi dia mampu melewati dengan keimanan tanpa mengurangi keimanan sedikit pun, tanpa merusak akhlak sedikit pun. Itulah manisnya keimanan. Saudara mau menjalankan sholat mungkin terasa berat, tapi begitu udah selesai sholat, rasanya gimana? Seneng nggak? Manis nggak? Bahagia nggak? Itulah orang beriman. Orang beriman ketika dia mentaati Allah mungkin ada rasa berat, tapi begitu dia selesai menjalankannya, merasa senang. Ya Allah, terima kasih saya sudah hari ini sudah menjalankan kewajibanku sholat asar. Itu juga bagian dari manisnya keimanan.